Liverdi, kita lihat begitu ya Pak, untuk buah lokal Indonesia ini sebetulnya kan beraneka ragam begitu ya Pak, dengan berbagai keunggulannya. Anda sendiri melihatnya apa upaya begitu ya Pak dari Kementan untuk bisa meningkatkan produksi buah lokal Pak agar tidak kalah saing Pak dengan buah-buah impor yang masuk ke Indonesia? Ya, terima kasih. Ya, Indonesia memang salah satu negara produsen buah. Kalau kita lihat data statistik itu, kita merupakan produsen buah terbesar di Asia Tenggara. Nah, walaupun kita belum banyak bisa berbicara di tingkat pasar dunia. Nah, tapi di tingkat produksi kita sudah produksi buah kita produksi buah. Nah, dari sekian banyak buah-buah kita, ada yang sudah cukup familiar di pasar global, seperti pisang, kemudian manggis, itu kita sudah ekspor. Dan sekarang kita lagi siapkan lagi untuk ekspor itu adalah mangga dan durian. Dulu durian itu kita impor, tapi 3 tahun belakangan ini kita sudah mulai ekspor dan nerakanya sudah positif. Nah, ini semua karena buah-buah lokal itu memang kita garap, kita kondisikan dengan membudidayakan terkonsentrasi. Jadi kalau dulu kita membudidayakan buah-buahan ini lebih kepada pemerataan, sekarang kita 4 tahun belakangan ini kita konsentrasikan, kita membangun namanya kampung buah. Jadi ada kampung manggis, ada kampung mangga, ada kampung durian. Itu minimal Kementerian Pertanian mempersyaratkan 10 hektar per desa. Maksudnya apa? Agar nanti begitu sudah produksi, begitu bahan baku ini tersedia, itu akan menarik bagi eksportir, bagi pengusaha-pengusaha, termasuk juga untuk hilirisasi. Nanti buah-buah ini bisa kita kita dorong untuk dibangun industri-industri hilirnya, karena bahan bakunya sudah tersedia. Oleh karena itu langkah Kementerian Pertanian adalah membangun sentra-sentra produksi buah itu terkonsentrasi di desa, di satu kawasan yang skala ekonomi, sehingga nanti menarik juga, mungkin seperti Pak Doni Muna nanti akan menarik ya untuk bisa menghasilkan, memasarkan dari buah-buah yang sudah kita produksi ini. Begitu, Mbak Sita. Baik, Pak Liverdi, Ya. Anda sendiri melihatnya sejauh ini Pak, pasokan dari buah lokal ya atau buah Nusantara, apakah sudah bisa cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Pak yang ingin mengkonsumsi buah? Ya, Mbak Sinta. Jadi produksi buah kita, kalau kita lihat perkembangan belakang ini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan sekitar 6% setiap tahunnya. Kita sudah produksi buah-buahan itu 29 juta ton. Untuk pisang aja itu 9 juta ton per tahunnya. Dan tadi yang menarik itu apakah Indonesia itu nanti tergantung musim, walaupun kita mengenalkan ada musim durian, ada musim rambutan gitu. Tetapi kita bersyukur Indonesia itu dikurniai oleh Tuhan. Saya kebetulan background saya peneliti. Saya peneliti manggis, Pak Doni. Saya inventarisasi itu mulai dari Aceh sampai Papua, kita hanya kosong 2 bulan saja. Iya. Nah, kita hanya kosong 2 bulan, Juni, Juli yang kosong, kebetulan Juni, Juli itu bisa diisi oleh Thailand. Artinya apa? Kita itu dengan luasan yang luas, dari Sabang sampai Merauke, itu berpotensi buah-buahan ini bisa kita produksi sepanjang tahun. Dan yang kedua, kita berada di daerah ekuator. Daerah ekuator itu kalau kita tarik dari Khatulistiwa itu 15 derajat ke utara dan 15 derajat selatan, itu buah-buah yang sangat bagus sekali potensi untuk dibuahkan. Dan di sana buah-buah yang tadi musiman, durian aja itu bisa berbuah sepanjang tahun. Walaupun harus dicukupkan energi dan kebutuhannya. Kalau kita bisa cukupi energinya di daerah-daerah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, itu buah durian itu bisa sekali dalam setahun bisa 3 kali, walaupun pohon yang berbeda. Nah, artinya apa? Kita dikurniai Tuhan untuk bisa memproduksi sepanjang tahun. Nah,
buah-buahan kita tidak hanya buah-buah lokal yang original Indonesia seperti durian, rambutan, manggis itu kan asli Indonesia. Maka kalau kita di luar namanya juga masih durian, manggis, rambutan-rambutan kayak gitu. Jadi di samping itu buah-buah yang impor seperti anggur, kemudian lengkeng itu bisa kita buahkan sepanjang tahun dan kita bisa atur kapan itu mau dibuahkan. Ini kita mau setting untuk dibuahkan untuk hari Lebaran, untuk Natal, itu bisa kita atur. Dan itu tidak bisa kita temukan di negara-negara asalnya. Di negara asalnya, di daerah subtropis, di Ukraina, itu anggur itu hanya berbuah satu kali dalam setahun. Tetapi di Indonesia, kita mampu membuahkan anggur itu kapanpun kita mau. Dan kita sudah menguasai teknologinya, Mbak Sinta. Jadi untuk produksi kita optimis kita bisa memproduksi buah-buah ini sepanjang tahun dan tinggal ini perlu kita manage, kita konsepkan agar itu nanti bisa skala ekonomi dan itu menarik bagi eksportir untuk bisa terkonsentrasi karena pengalaman kami untuk ekspor manggis dulu itu. Kita manggisnya tersedia, tetapi tidak skala ekonomi. Kita mengumpulkan untuk satu kontainer manggis saja itu high cost, berbiaya tinggi. Dan biaya untuk ekspor itu setengah kontainer dengan satu kontainer itu sama. Nah, oleh karena itu sekarang kita mengembangkan kawasan-kawasan buah-buahan ini minimal itu harus 10 hektar dan ini skala ekonomi gitu Mbak Sita. Jadi kita akan kembangkan buah-buahan itu sentra-sentra buahan yang berskala ekonomi.